Pesona Erlisa, sholawat di radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi 94,7 Erlisa FM. diridhoi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo sahabat Erlisa yang pada sore hari ini menanti dengan kita di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini hari Sabtu Wage tanggal 10 Oktober atau tanggal 22 Safar 1442 Hijriah. Seperti biasa ya, Minta Sa'roni menemani sahabat Erlisa. Kita akan sholawat Nabi dan tadi kita juga sudah bersolawatan di sore hari ini di kesempatan yang sangat indah ini. Dan sahabat Erlisa, seperti biasa Minta Sa'roni tidak sendirian. Ini sudah ditemani oleh para narasumber yang luar biasa. Dan sebelum saya memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir di Radio Erlisa di studio siar kali ini ya sahabat Erlisa, yang ingin gabung nanti ya bisa telepon ya di 029142999800. Dan juga bisa kita tunggu ya sahabat Erlisa untuk SMS atau WA-nya ya di 081 805 805 804. Oke. Dan sahabat Erlisa, langsung saja kita memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir sejak tadi ya sahabat Erlisa ya. Ini ada, kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Muallimin MPDI, Ketua KKM 02 Jepara. Assalamualaikum Bapak. Wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Muallimin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Segar juga. Alhamdulillah. Oke. Dan narasumber yang kedua sahabat Erlisa, ini ada Bapak Ahmad Mahali SE MPDI, MPD sekretaris dari KKM 02 Jepara. Assalamualaikum Bapak Mahali. Waalaikumsalam sebentar. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Mahali ya. Ya. Oke. Dan narasumber kita yang ketiga, ini narasumbernya banyak sekali nih, 3. Ini yang tidak asing lagi nih, ada Bapak Ngateman SE, Ketua Les Bumi NU Jepara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Sehat Jos. Sehat Jos pokoknya. Jos Oke, terus. Alhamdulillah. Dan pada sore hari ini ya sahabat Erlisa, kita akan berbincang-bincang seperti yang sudah disampaikan di berbagai media sosial ya. Pada kali ini kita akan membahas ya, karena spesial Oktober adalah Hari Santri. Maka tema kali ini adalah kreasi di masa pandemi, guru dan santri terus berinovasi. Oke. Mungkin sedikit bisa diperkenalkan dulu nanti dari Bapak. Tadi sudah diperkenalkan secara nama, beliau menjabat sebagai apa di KKM 02. Nanti mungkin bisa ditambahi langsung sama Bapak Muallimin dan nanti dilanjutkan dari Bapak Mahali. Monggo dari Pak Muallimin lebih dahulu. Perkenalan secara Bapak. Oke. Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa semuanya yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih dan alhamdulillah kami bisa bersilaturahim dan bergabung dengan Erlisa ya, Radio Erlisa, dan akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang
yang menjadi tema di sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa semoga wabah pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa beraktivitas, terutamanya kepada Bapak Ibu guru pendidik, bisa menunaikan kewajibannya, memberikan ilmunya pada anak didik dengan kembali seperti semula, yaitu tatap muka, bisa tidak daring secara ya, langsung, mengetahui karakter anak-anak, bisa secara langsung bertatap muka, bertemu, sehingga proses belajar mengajar bisa sinergi. Untuk itu di sore hari ini kami ditemani oleh beliau Bapak Mahali MPD, Sekretaris KKNTS 02, dan beliau Bapak Mateman, Ketua Les Bumi Sekaligus Ketua MGMP Seni PJMU Budaya. Jepara, sekaligus Seni Budaya. Ketua MGMP Seni Budaya. Semoga bincang-bincang di sore hari ini bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semua, utamanya para pendidik, guru yang bernaung di KKNTS 02 Ma'arif NU Kabupaten Jepara, dan untuk umum semua Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi sudah dikenalkan ya sahabat Erdisa, lengkap. Jadi ternyata Bolo Ngateman ini tidak hanya sekedar ketua Les Bumi. Saya baru tahu Bapak. Iya. Saya tahunya ini beliau ini ya ketua Les Bumi gitu. Ternyata merangkap tadi apa? Banyak jabatan yang Banyak diemban. jabatan. Iya. Oke, dan sahabat Erdisa, kita langsung ngobrol-ngobrol saja dengan narasumber yang sudah rawuh ini. Dan mungkin ini saya tanya dulu ke Bapak Mualimin ini. Mungkin kan karena sebagai ketua KKM, mohon maaf Pak. KKM 02 ini ya. Jadi sekarang ini kan banyak anak didik di rumah, gurunya juga di rumah, sehingga tidak ada tatap muka tadi ya. Nah ini peran guru. Ya, peran guru, bagaimana peran guru bagi pendidik, bagi para siswa, para pendidik ini di masa pandemi seperti ini. Monggo nanti dari Bapak Mualimin, nanti dilanjut dari Bapak Mahali sendiri. Monggo. Saya yang melengkapi saja. Terima kasih bahwa terkait dengan proses belajar mengajar, peran guru sangatlah penting, baik itu di masa normal maupun non normal, tidak normal seperti ini. Artinya guru tetap harus bisa memberikan yang terbaik kepada anak didik, memberikan proses belajar mengajar yang terbaik, yang menyenangkan dan juga bermutu. Hanya menyenangkan tapi bermutu, artinya dalam kondisi apapun guru harus tetap mendampingi anak didik, menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada anak didik, sehingga anak didik secara perkembangannya anak-anak didik tersebut bisa berkembang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Jadi terutama di masa-masa pandemi ini, guru memang harus betul-betul bisa memberikan yang terbaik dengan banyak strategi dalam menyampaikan materi pelajaran pada anak didik. Kalau ketika tatap muka agak lancar begitu, tapi ketika kemudian proses belajar seperti ini yang dituntut harus daring atau pembelajaran jarak jauh, ini memang membutuhkan banyak istilahnya itu cara. Banyak teknik, banyak strategi, sehingga yang disiapkan pada anak itu betul-betul bisa terekam, bisa masuk pada anak. Tidak hanya kemudian berupa perintah, nang ini kerjakan, anak ini kerjakan, tapi bagaimana berupaya guru tersebut memberikan yang terbaik dengan strategi yang harus kemudian harus istilahnya diusahakan atau harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru itu. Oke, itu ya dari Bapak Mualimin.
terus selanjutnya ini dari Bapak Mahli sendiri nih. Nah, bagaimana ini Pak peran guru ini? Ini dengan sebagai sekretaris kakak dia juga Iya. kepala sekolah ya. Nah, ini kepala monggo Bapak. Iya. Ya. Tugas saya cuman Mas Midat, Iya. melengkapi saja. Iya. Sekretaris kan pelengkap. Ya, jadi gini. Memang ada banyak pengalaman baru Iya, ketika iya. kita berhadapan dengan situasi pandemi ini, Iya, iya. terutama dalam hal atau bidang pendidikan, Iya. di mana anak harus dipaksa belajar daring atau belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Ya, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini dan pada pemirsa adalah bahwa guru tetaplah guru. Guru tetaplah guru. Guru itu adalah tuntutan jiwa. Gitu. Jadi dalam situasi apapun, guru itu selalu mencoba untuk bagaimana bisa menyampaikan ilmu meskipun sedikit. Nah, ketika situasi pandemi seperti ini, anak itu harus belajar dari rumah menggunakan teknologi seadanya, maka kemudian guru juga berupaya melakukan adaptasi bagaimana siswa-siswanya itu juga mendapatkan pelajaran yang bermutu dan bermakna. Ini. Kita juga tidak dituntut oleh pemerintah untuk mengajarkan seluruh materi, Mas Midat. Ini. Jadi pemerintah memberikan kelenturan-kelenturan bahwa di masa pandemi ini materi yang diajarkan materi-materi yang bermakna, materi-materi yang langsung bisa menjadi pengalaman hidup bagi siswa kita. Nah, sehingga guru juga tidak begitu dituntut untuk menuntaskan silabus, menuntaskan, menuntaskan itu, gitu kan. Ada penyederhanaan, yang penting karakter. Nah, dalam hal ini juga guru itu ini. Jadi kalau saya cerita itu luar biasa banyak ya. Jadi guru itu harus menyiapkan media yang betul-betul bisa diakses. Kalau program pemerintah, Mas Midat, itu buka ruang belajar, buka rumah belajar, aplikasi-aplikasi aplikasi yang berat. Nah, siswa kita rata-rata ada di sekitar pedesaan, di puncak gunung, di tepi pantai, yang tidak semua wilayah itu bisa dijangkau dan diakses dengan teknologi seperti itu. Belum lagi kemudian juga ada juga orang tua yang betul-betul tidak memiliki teknologi seperti itu. Gitu ya. Ini Alat komunikasi. Alat komunikasi sederhana, cuman HP kecil tuh, Mas. Nah, itu. Nah, sehingga ada kekuatan dari guru untuk bagaimana memberikan sebuah materi pelajaran. Ada yang memang menggunakan pola daring jarak jauh itu, tapi juga ada yang melakukan kunjungan dari sampai rumah home gitu ya, Pak? visit ya, memberikan tugas. Gurunya itu ya, Pak? Gurunya yang ya, ada guru kami yang ada di puncak-puncak gunung yang memang dia ada sinyal ya, ada sinyal. Dia harus mengunjungi rumah memberikan tugas. Bukan muridnya yang datang ke guru ya, Pak? Nah, kadang-kadang ketika memang pemerintah memberikan ini, Mas, memberikan satu himbauan, jangan ada tatap muka. Tapi kalau kita tidak meneruskan atau melanjutkan pengetahuan ini, kasihan. Karena anak itu juga kalau tidak ada hal positif yang diberikan, dia akan berpikir kemana-mana. Dia akan berpikir liar dan dampak negatifnya akan lebih banyak. Saya khawatir nanti kemudian rambutnya merah. Oh iya. Ya kan? Itu sudah banyak terjadi, Pak. Banyak terjadi. Saya sering menjumpai sapu, Pak. Tahu sendiri maksudnya ya. Itu. Ini Jalan-jalan. hal yang fatal harus dijaga oleh guru-guru kami di KKMTS 02 ini, Mas Midat. Oke. Itu jadi memang peran guru sampai luar biasa deh. Iya. Sampai kalau biasanya murid datang ke guru, ini gurunya. Iya, ada yang sampai mendatangi siswanya terus. Oke. Sekarang ini saya ke Bolongan teman ini. Nah, ini berkaitan dengan kreasi seni, jadi lebih tepat gitu ya, Pak. Memang bidangnya dia. Oke, kreasi seperti apa ini Bolongan teman supaya anak didik atau santri ya bisa tetap belajar di masa pandemi di rumah dengan asik, dengan enjoy. Nah, ini seperti apa ini Bolongan teman? Monggo. Terima kasih Mas Bolo Mejat. Ini memang menjadi tantangan. Jadi ketika saya di grup Plus Bumi, baik dari PB sampai cabang itu memang rata-rata seniman itu memang hari ini harus ada di sekitar masyarakat karena kejenuhan. Jadi beberapa teman itu ya tetap ada yang dalang keliling atau apa, jangan sampai seni ini putus karena
Pak Agus Baitu APB justru seni ini luar biasa untuk di masyarakat, gampang diterima, ajaran-ajaran atau apa namanya pesan-pesan itu mudah disampaikan kepada masyarakat, sehingga ini menjadi tantangan. Apalagi seperti Jepara sendiri kemarin juga seniman sudah berteriak, sampai dengan hari ini juga perbuknya membingungkan, ya, sehingga kami juga perbuknya masih dimentol-mentolkan. Jadi ketika izin harus kepala desa yang harus bertanggung jawab, juga beliau-beliau kepala desa juga tidak berani. Nah, ini yang menjadi catatan kita juga. Kita secara strukturalnya les bumi sih kita tidak menggerakkan kemana-mana, tapi kan paling tidak kita ikut memantau dengan teman-teman, sehingga ketika hal-hal seperti ini itu memang sangat merepot. Bagaimana seniman itu hidupnya memang dari seperti ini, wong digawe banyak, tapi seniman yang tidak bisa bekerja. Mungkin nek yang lain seperti teratak, mungkin dekor masih bisa. Tapi kalau seniman sama sound system ini MC ini Pak. Ya itu contohnya. Makanya banyak hal. Nah, terkait dengan itu kami Les Bumi karena kebetulan saya juga pengurus MGMP Seni Budaya, dekat dengan KKM, maka ingin melakukan dua hal. Yang pertama mendorong dari KKM ini merangsang Bapak Ibu guru untuk membuat sekreasi mungkin media pembelajaran. Nah, jadi biar anak-anak belajar daring biar enggak garing. Iya betul, karena begini Mas Midat, kasusnya adalah ketika teman-teman guru itu mengambil dari media yang sudah ada, YouTube atau ada, itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan kultur Jepara, tidak sesuai dengan kebutuhan madrasah. Betul. Sehingga banyak hal seperti saya sendiri ketika mungkin ngambil dari teater mungkin itu kan jauh dari harapan. Ada yang mungkin mabuk, apalagi kita tidak boleh ngerokok. Pentas itu seperti itu. Mungkin seni rupa, ada yang telanjang atau apa. Ini kan repot. Maka kami dari teman-teman mengusulkan itu hanya direspon bagus, sehingga dari KKM ini membuat lomba. Nanti saya juga kebetulan ditunjuk ketua panitianya. Oh gitu. Wah, ini jabatannya banyak sekali. Ya makanya ya bareng-bareng gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena kebutuhan sekarang juga live streaming YouTube juga ada, maka Hari Santri ini Les Bumi juga mendorong KKM untuk melakukan siaran khusus Hari Santri. Nanti gitu ya? Ada siaran langsung gitu ya? Live siaran langsung hari tanggal 22. Tanggal 22 itu. Ada tahlil yang instruksi PCNU itu kita sikapi. Ya nanti juga mohon Mas Mikdad dan Dinda ikut terlibat. Erlisa siap mendukung ini. Ikut menyukseskan acara kita juga, dan karena memang kita gotong royong, artinya memang modal tidak seperti jenengan modal nekat. Maka kemarin saya koordinasi gimana kalau kita kerjasama Erlisa, kemudian ngajak Mbak Dinda, Mas Mikdad untuk ikut terlibat jadi hostnya, sehingga bareng-bareng demi Jepara, demi anak kita, karena pinginnya pada saat live itu nanti memang anak-anak itu daringnya melihat YouTube kita gitu. Mas. Makanya saya butuh host yang menarik, kemudian gitu yang profesional, yang ganteng Mas. Yang ganteng, yang cantik. Harapannya anak-anak tidak boring. Jadi selama 2 jam itu, jam 9 sampai jam 11 nanti kita live daring. Pelajaran yang mereka lakukan juga menonton itu. Oh gitu ya. Jadi pelajaran dikemas dalam satu kreasi itu ya. Jadi ada dialognya, kemudian ada pentas beberapa, ada puisi, ada tari Islami, ada rebana, jadi kolaborasi. Ya nanti mohon sarannya juga untuk melengkapi ini. Itu kira-kira. Karena biasanya ini Bapak Mahali, mohon izin Bapak Mahalimin. Biasanya kan kalau Hari Santri itu kan seperti tahun kemarin luar biasa loh. Betul. Dan ini komandannya ini ketua panitianya. Makanya kita terus gawe acara opo kan gitu. Makanya direspon. Kemarin kita sempat bingung Mas Mikdad. Gimana ini Hari Santri, masa pandemi. Biasanya yang jadi yang jadi motor. Pekerja lapangan lah, tidur di tengah lapangan untuk menyambut semua. Saya ada Pak Ngateman, ada teman-teman Sakoma dari Ma'arif dan lain-lain. Nah ini masa pandemi, cuman seperti ini kok kayaknya ada sesuatu yang kurang rame. Sementara beberapa tahun kemarin yang namanya Hari Santri di Jepara luar biasa sekali. Nah kemudian muncul gagasan ide dari MGMP Seni Budaya, dari Les Bumi.
ini pentas daring saja, Pak. Pentas daring, sama-sama dilihat oleh seluruh santri madrasah se-Jepara. Sama. Ketika kita melakukan perkemahan seperti di Kembang kemarin, juga kan bagi muaranya adalah bagaimana itu bisa dinikmati seluruh santri-santri. Nah, usulan ini kemudian direspon oleh kami di pengurus KKM itu untuk ini bagian dari upaya bagaimana kita mensiarkan hari santri, meskipun memang modelnya seperti ini, dan ini namanya peka dengan teknologi namanya. Iya. Saya tunggu Bapak. Jadi ini pandemi ini bolongan teman kemana ya? Kok belum muncul ini? Ini sudah dipersiapkan ini. Oh gitu ya? Tadi sudah rapat seharian tadi ini. Jadi nunggu mengemas goal ya. besarnya ini ya gitu ya Bapak ya? Ya, betul, Karena betul. ada semacam ketakutan ketika kita mau kumpul, kemudian mau apa, akhirnya kan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan. Akhirnya ada surat PCNU, kemudian suruh membuat kegiatan. Kalau kita hanya di masa-masa tidak ada gongnya, PCNU sendiri kan tidak punya acara. Akhirnya wis ra apa mau KKM Yes. ada, yang artinya mau ngeragati, terus isiannya juga ada, tinggal ngeklik, kan seperti itu kira-kira. Jadi kalau biasanya itu penontonnya ribuan, tatap muka langsung. Ini Puluhan ribu nanti. Iya, puluhan ribu. Ya, ini nanti yang mengemas biar nanti bolongan teman yang sudah ahlinya. Oke, saya kembali ke Bapak Mu'alim ini. Tadi kita ngomong-ngomong berkaitan dengan KKM 02 Bapak. Tadi ada gurunya yang sampai ke datang ke rumah-rumah. Nah, ini mungkin sedikit bisa diceritakan ada berapa sih sekolah atau santri murid ya kalau ya sekolah ya yang di bawah naungan KKM 02 itu sendiri di Jepara. Monggo. Ya. Oke Mas, terima kasih. Ini coba menjawab terkait dengan pertanyaan Mas. Nanti dilengkapi seperti tadi oleh Pak Mahalinya. Dilengkapi lagi oleh Pak Bolo. Ini bagian seni nanti Bapak. Terkait dengan madrasah yang bernaung di KKMTS 02 Ma'arif NO Kabupaten Jepara yang ujung-ujungnya juga NO gitu. Karena gerakannya gerakan NO. Jumlah madrasah kami ada 70 madrasah yang kabupaten itu Bapak? Ya, tersebar dari wilayah. Itu baru MTS Madrasah Sanawiyah, ya madrasah Sanawiyah yang tergabung di KKM 02 itu ada 70 madrasah yang tersebar dari ujung Watu sana. Ujung Watu, utara ya, Donorojo sana sampai ujung Pandan. Walahan. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah 70 madrasah ini kompak karena kebersamaannya juga kuat terkait dengan pengembangan yang kami lakukan di KKMTS 02. Dari 70 madrasah tersebut jumlah siswanya ada 16.241. 16.000 ya, jumlah yang cukup besar jika ini diarahkan, jika ini dikelola dan betul-betul diperkuat, ini akan menjadikan sebuah terobosan pendidikan yang begitu luar biasa di Jepara, kota Ukir yang kita cintai ini. Masih kota Ukir apa kota apa? Bumi Kartini Bapak, aman ya. Walaupun Kartini kemarin sempat dikasih masker Bapak. Masih kota Ukir. Masih kota Ukir ya, karena masih banyak. Ya ini memang karena madrasahnya banyak, muridnya juga banyak, tentu pendidik atau gurunya pun juga banyak begitu, sekitar ada 1.500 ya. Jumlah pendidik atau guru yang mengajar di madrasah-madrasah yang tergabung di KKMTS 02 Ma'arif NO Kabupaten Jepara. Oke, jadi makanya kami yang kemudian diamanati menjadi pengurus dan pengurus-pengurusnya berusaha semaksimal mungkin bagaimana memberdayakan guru-guru ini, bagaimana mereka juga selalu kreatif dan inovatif itu ya, supaya tetap proses pembelajaran terjaga tadi. Jadi kreatif dan inovatif itu kan bukan pembawaan lahir, tapi sesuatu yang bisa dilahirkan dengan Bapak Ibu guru selalu belajar dan belajar. Long life education program-program kami dalam pengembangan Bapak Ibu guru ini, kami termasuk diantaranya adalah pengembangan melalui MGMP Permapel yang kami laksanakan setiap bulan. Di Bolo juga selalu mengikutinya dari 16 mapel bahkan 17 mapel ini kami
mengupayakan bahwa MGMP ini ada pertemuan yang sifatnya selalu apa ya istilahnya, merumuskan beberapa hal yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikannya, gurunya. Jadi ada beberapa hal yang memang kami upayakan terkait dengan peningkatan guru. Ada pertemuan MGMP yang kemudian kami laksanakan setiap bulannya, itu ada diklat, ada seminar, pelatihan yang lainnya demi untuk ini pengembangan guru itu sendiri. Memang apalagi di masa-masa seperti ini guru harus dituntut harus bisa menguasai IT, tidak seperti dulu ketika tatap muka enak saja begitu tanpa apa namanya, artinya ya walaupun itu tetap disiapkan, tapi kan tidak seperti ini. Memang harus guru itu mau tidak mau menguasai IT. Itulah kemudian guru harus selalu belajar dan belajar yang kemudian tanpa bosan, seperti yang disampaikan itu utlubul ilma minal mahdi seperti itu. Ini kan semboyan yang harus ditanamkan kepada Bapak Ibu guru supaya jangan sampai berhenti dalam belajar. Itu banyak itu hal yang kemudian kami laksanakan, pengembangan guru itu ya diantaranya tadi. Kemudian kami juga kerjasama dengan perguruan tinggi yang kemudian bisa kami akses untuk apa ya istilah kami mohon kami mintakan sebagai instruktur ya, untuk apa namanya memberikan banyak hal terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas. Insya Allah ketika guru itu kualitas, berkualitas, selalu meningkat dan lain sebagainya, maka anak didik pun muridnya akan berkualitas. Betul dan sekali. Yang tidak kalah penting adalah berkarakter. Ini yang kemudian harus kita jaga dan kita utamakan. Gitu. Walau dalam seperti ini, mohon maaf, walau dalam pandemi seperti ini guru-guru tetap mendampingi. Tadi ada yang dikatakan Pak Mahali sampai seperti itu perjuangannya, mengawasi, memantau, walaupun lewat daring ini bisa dipantau karena aplikasi-aplikasi yang dipakai itu kan ada banyak aplikasi yang kemudian bisa langsung memantau kepada kondisi murid ketika saat belajar dan bahkan di luar belajar. Karena daring ini kan belajarnya waktunya waktunya terbatas, menyesuaikan kadang kondisional sore kondisional, apalagi belum lagi tadi kebutuhan anak yang kemudian apa namanya, punyaannya HP itu hanya satu, yang benar harus bergantian dengan bapak ibu, satu rumah satu HP. Ini kan harus bisa mengatur bagaimana supaya proses ini tetap berjalan, jangan kemudian itu HP-nya hanya satu sehingga tidak bisa, ini menjadi alasannya. Bisa seperti itu. Oke, itu Mas kira-kira. Oke, terima kasih. Saya ke Bapak Mahali. Nah, ini berkaitan tadi sudah disinggung ada inovasi-inovasi. Nah, mungkin inovasi seperti apa yang dibuat oleh para guru-guru di bawah naungan KKM 02 ini sehingga dalam mengisi belajar di rumah itu tidak garing. Nah, ada situasi inovasi-inovasi yang baru ini Bapak. Betul. Ini Mas Peter, tadi dari awal saya katakan guru itu selalu berusaha mengadaptasikan diri dengan situasi. Jadi jauh sebelum ada gagasan pelatihan media pembelajaran, guru itu sudah sebenarnya secara mandiri dia itu sudah mencoba mencari, menemukan, belajar sendiri bagaimana agar konsep pengetahuan yang dia sampaikan sampai kepada anaknya. Jadi dia belajar aplikasi sendiri secara sederhana, tidak harus menggunakan aplikasi yang berat-berat. Nah, dalam hal ini ternyata kalau memang guru itu punya kemauan yang kuat, itu aplikasi ataupun dalam bentuk apapun itu bisa ditempuh, itu bisa. Tapi juga ada juga guru yang memang misalnya guru di madrasah itu kan Pak Yai gitu. Itu pun kadang-kadang ada juga disuruh rawuh ke dalamnya. Untuk mendapatkan materi-materi kitab yang seperti diajarkan itu. Nah, dalam hal kreasi guru ini juga, ini kita memanai kreasi dalam tidak konteks teknologi tok ya. Tapi artinya bagaimana agar proses pembelajaran tetap berjalan dalam situasi apapun gitu. Jadi ada juga guru yang memang dia menggunakan teknologi, menggunakan media dari mulai WA ataupun yang lain untuk proses belajar. Tapi juga ada guru-guru yang kemudian
ini Mas Midat, apa namanya, harus berkunjung ke rumah. Ada juga yang seperti itu. Tapi juga ada yang menggunakan pola ini, menggunakan shift. Oh, berarti gantian gitu gantian, ya. tapi datang ke rumah gurunya. Oh gitu. Ada pola juga yang seperti itu. Nah, dalam hal ini ketika anak-anak yang namanya anak di rumah, ya kan, orang tua kadang-kadang juga tidak bisa begitu mengendalikan anaknya sendiri. Saya itu didatangi oleh orang tua itu lebih dari 5 kali. 5 kali. Itu dalam Mengeluhkan, rangka, mengeluhkan, Pak, kapan masuknya Pak? Saya sudah bisa lagi untuk ngandani anakku. Sing iso ngandani gurune tok. Padahal bertahun-tahun ya Bapak ya. Ya, itu. Kadang sudah. juga ada orang tua itu yang apa ya istilahnya apa namanya nyalake guru. Nyalake. Ternyata diwales nih. Diwales. Ya enggak diwales. Memang gantian memang. Ya jadi apa namanya? Kreasi guru tidak terhenti apa namanya dalam situasi apapun. Ini. Nah, contoh juga ada guru yang sebenarnya dia tidak tahu menahu mengenai teknologi. Karena dia dipaksa kondisinya ngajar, saya harus bagaimana. Dia itu sampai rela bela-belain tidur di rumah temannya guru untuk menguasai satu aplikasi. Wow, gitu ya. Nah, untuk bagaimana agar besok yang namanya belajar daring itu beda dengan tatap muka. Tatap muka itu kita sudah punya konsep di rencana pembelajaran di sebentar itu karena kita materi sudah dikuasai Mas Midat, masuk kelas itu sudah langsung jalan bisa. Tapi kalau kita pakai daring harus menyiapkan materinya, menguasai teknologinya, masih berpikir apakah aplikasi ini nanti bisa dibuka oleh diakses diakses oleh anak-anak, apakah berat, apakah ringan, masih mikir seperti itu. Ini ya tadi guru itu panggilan, jadi situasi apapun guru harus tetap mengajar. Dan guru tadi ya tetap juga belajar. Tetap harus belajar juga, betul. Enggak anak di gurunya juga belajar tadi sampai ke Pak Bolongan teman ini belajar loh, sama loh. Ketika soal teknologi dia belajar. Makanya ini Pak, saya tunggu Pak. Ini selama pandemi belum. Nah makanya Mas Midat saya lanjutkan. Karena memang ada guru yang tadi, ada guru yang dia harus mencari-cari dari link lain, dari YouTube lain, yang itu bukan dirinya, tidak sesuai dengan karakter madrasah, karakter NU dan sebagainya. Muncullah ide itu. Bagaimana kemudian guru-guru di KKM Tes 02 Ma'arif ini berkreasi dengan membuat video pembelajaran dan itu dilombakan oleh KKMTS gitu. Ya. Nah harapannya kalau semua guru itu ikut semua mapel, ada 17 mapel yang ikut. Bayangkan kalau satu mapel itu misalnya diikuti oleh 20 saja 20. Dari jumlah guru yang ada itu sudah ada 20 kali 17 300-an ya Pak. Nah, berapa media yang tersedia milik kita gitu. Dan itu bisa dipakai oleh siapapun. Nah, itu loh siapapun gitu. Apalagi kan tadi datanya kan gurunya ada 1.500-an. Betul. Ini siap-siap Pak ketua ini. Itu Oke, terus saya ini ke Bolongan teman ini. Nah, ini kalau urusan kreasi, urusan seni ini memang bidangnya itu. Bidangnya ini. Nah, ini mungkin Bapak Bolongan teman ini sudah berbulan-bulan ini kan ya memberikan pelajaran daring. Mungkin bisa sedikit diceritakan pengalaman berkaitan dengan kreasi yang disampaikan kepada anak didik, sehingga anak didik itu tidak hanya sekedar alat tugas sih Pak, gitu, Pak. Atau gimana ini pengalaman dari Bolongan teman sendiri, Ketua Les Bumi, monggo. Nek pengalaman memang sangat luar biasa. Jadi kalau ngajar tatap muka seperti biasa, besok berangkat sekolah, tinggal masuk kelas babu. Kalau daring semalam nggak bisa tidur. Gitu ya. Gurunya atau? Iya gurunya. Anaknya sih tidur aja. Gitu. Enak. Ya jadi karena saya kan di 2 sekolah itu kan. Kalau yang sekolah 1 mungkin kalau di Safinatul Huda itu memang tugas itu sampai malam. Karena guru anaknya itu HP-nya bergantian. Tidak bisa kemudian jam 7 terus jam 10 suruh ngumpulkan tidak bisa. Ada sampai jam 9 gantian. Jadi memang sabar. Nek setiap malam jadi ngerekap anak-anak yang mengumpulkan, siapa yang tidak siapa nanti dilaporkan dan seterusnya. Itu jadi kalau ngajar tatap muka selesai jam selesai. Kalau ini tidak dikawal sampai
mungkin 24 jam itu tadi ya, Pak, ya? terutama yang kelas 7 itu kan masih baru. ya masih baru dan seterusnya itu. Dan belum kenal gurunya Betul. juga. Iya, yang repot kan itu. Terus salah kirim, terus salah apa dan seterusnya. Gurunya laki-laki sedang Bu. Mungkin nggak ada fotonya, Bapak. Fotonya sekeluarga. Oh, gitu. Kan kelihatan. Itu. Tetapi memang ini jadi karena kita memang secara waktu kan luar biasa. Jadi kalau awalnya kan 14 hari, paling 14 hari, kemudian 14 hari lagi, 14 hari terus lagi. Sampai sampai berbulan-bulan. Iya, akhirnya memang kalau guru, kalau mungkin saya sih seni budaya mungkin silakan menyanyi di video nanti dikirimkan. Ternyata memang kendalanya juga tidak ringan. HP-nya yang jadul, kemudian dikirim sinyalnya sulit dan seterusnya. Maka kuota habis dan seterusnya. Saya yang paling saya juga kebetulan wali kelas itu ngerumati wali kelas itu ya juga luar biasa. Wali kelasnya, wali muridnya. Ya, itu ya luar biasa. Tidak hanya muridnya ini. Ini luar biasa. Iya, sampai malam, Pak, anak saya bagaimana kok setiap minggu kok minta kuota terus. Ya, dan seterusnya. Makanya seperti itu ya nanti anaknya kita binasakan. Dibina beneran itu. Karena memang yang paling berat itu kan memang kita tidak bisa berkerumun. Ini yang akhirnya kita juga kebingungan ketika memang satu cara teknologi tidak memiliki, tidak mumpuni, kemudian memang waktu dan memang kondisinya Jepara ini kan istilahnya relatif tinggi, persebarannya dan seterusnya. Itu makanya memang kita ya hanya bisa berangan-angan tinggal nunggu waktunya. Sebenarnya si Agustus kemarin kita pengen melakukan sesuatu karena 17-an, karena perayaan dan sebagainya. Tapi memang situasi lapangannya yang tidak memungkinkan. Akhirnya kita nunggu sampai Bupati itu kan sampai 30 September. Iya, September terakhir. Maka ketika September Bapak, awal kan September, itu kan diperpanjang lagi. Sehingga kita ya nunggu itu. Makanya kita baru berani membuat lomba, membuat daring ya bulan Oktober ini ketika memang secara masyarakat sudah tahu kondisinya tentang protokoler, tentang apa itu kan sudah mulai tenang ya, tidak seperti awal ketika masih kena corona. Wah, membingungkan sekali. Sekarang sudah ya biasa. Ya ini kan sudah biasa kena ya wis diobatake dan seterusnya kan begitu. Lah ya wis dongeni. Nek awal-awal kan begitu. Makanya kita Oktober ini juga mulai, makanya kita juga berharap kegiatan kita ya tidak hanya mungkin bulan Oktober, nanti nek November diperpanjang lagi ya mungkin nanti kita harus menyesuaikan. Nah, makanya dengan banyaknya bekerja sama dengan berbagai pihak itu kan harapannya kita bisa mudah. Nah, karena Les Bumi itu istilahnya kalau Mbak Yoto nama PKK mengurusi kere-kere jadi hanya bisa memanfaatkan tadi istilahnya kesempatan. Siapa yang bisa dijak diskusi, tidak artinya ide dari Les Bumi disampaikan, akhirnya ditangkap beberapa pihak. Makanya kedepannya juga begitu. Nah, maka ya harapannya ini nanti awal di hari santri ini, karena kemarin itu malah pengennya goes Mas. Rame-ramenya ya, saya sudah diskusi di grup itu pengen istilahnya nyepeda dari Jepara sampai Benteng Portugis bersama santri itu, tapi ternyata kan berisiko sangat sekali. Kemudian apalagi Nyon Sewu biasanya kita di spot anggaran dari Pemda, hari ini tidak ada sama sekali. Makanya dengan ya tahu sendiri. Biasanya ngurusi Mas Mikdad. Biasanya aku kojak ya iki ora kojak kan gitu. Artinya memang situasinya memang seperti ini, maka saya menggunakan momen hari santri ini memang, makanya ketika ditawari untuk talkshow untuk membahas hari santri, kita diskusikan ya ini bagus, artinya sebagai awal untuk nanti puncak 22. Karena PCNU juga membuat hiburan agar ada tahlilan dengan protokoler kan. Alangkah tidak baiknya kita membuat acara yang istilahnya hari santri KKM Kabupaten Jepara, tapi kan tidak menutup kemungkinan dengan kerjasama dengan yang lain. Itu kira-kira gambarannya sendiri. Tapi suka dukanya ya suka, tapi banyak dukanya. Gitu ya. Iya, daring ini karena itu tadi gugai Mas. Jadi kalau saya wali itu pagi 6:30 itu absen, hadir entok. Gitu. Tapi belum tentu mengerjakan. Hadir kok lunga. Enggak, hadir itu cuma ngetek bola. Hadir orangnya terus nanti kalau wali ngalapuran, "Mang hadir kok ora ngerjake." Ini kan harus japri. Nang, dan gitu seterusnya. Ya. Dan biasanya kan kalau
jam ngajar itu kan 45 Iya. menit ya. Ini tidak terbatas. Malam-malam Pak mengumpulkan tugas masih boleh Gitu ya? nggak apa-apa. Lah, gimana lagi? Kan gitu. Intinya sempatnya gitu ya. anak-anak mau merespon pekerjaan Bapak Ibu guru itu luar biasa. Makanya itu tetap masih bisa mengapresiasi anak-anak masih gitu. Cuma repotnya itu dong anak-anak terus dong megang HP itu dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ya Pak. Pegang HP terus. Ya itu makanya sing menjadi kendala itu di sini. Yang Masih. kadang itu sering saya guyon-guyon, dulu sekolah nggak boleh bawa HP. Iya. Kan gitu ya Bapak. Kalau bawa HP gurunya. Lah sekarang diolah Pak. Oke. Iya. Ini saya kembali ke Bapak Mualim ini. Mungkin tadi berkaitan sudah disinggung ada ikut lomba dan sebagainya. Itu kira-kira lomba ini diselenggarakan oleh KKM 02 ya kan, di bawah naungan LP Ma'arif NU Jepara. Nah itu mulai dari kapan sampai kapan Bapak? Mungkin nggih. Ya. Terima kasih menyambung dari Pak Ngatman Nggih. tadi, memang guru luar biasa pengorbanannya itu. Jadi 24 jam full itu memang waktunya untuk istilahnya apa ya, melayani wali murid dan murid. Jadi yang dilayani bukan hanya murid. Kalau tetap kan murid, tapi ini wali murid dan murid. Mereka selalu berinteraksi, menanyakan hal-hal terkait dengan apakah proses pembelajaran itu dan lainnya. Jadi itulah makanya kalau tadi Pak Teman mengatakan pengurus Rebumi itu PKK, singkatannya apa tadi? Guyon. Jangan diseriusi. Saya mengatakan PKK itu pengurus kerja keras. Itu layaknya guru iya. Ini bolong teman ini. Betul. Ya. Oke, terkait dengan lomba yang akan kami laksanakan. Ini memang kreativitas yang kami apa istilahnya untuk guru-guru ini memang ajang kreativitas. Jadi lomba ini memang sebelumnya supaya lomba ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan bagus, lancar dan sukses, maka kami awali sebelumnya itu adalah ada sosialisasi lomba. Pralomba itu ada sosialisasi yang kemudian kami laksanakan di wilayah utara dan selatan. Karena pesertanya banyak sehingga kami bagi dua begitu supaya sukses lomba ini. Memang pralomba kami laksanakan sosialisasi kepada perwakilan dari masing-masing MTS karena aplikasi yang kemudian digunakan, entah itu nanti berupa video dan lain sebagainya, sehingga harus betul-betul mereka mengerti, oh ini loh nanti yang dilombakan, seperti ini loh nanti materi lombanya. Dan itu sudah kami laksanakan alhamdulillah dan terlaksana, bahkan dari sekian madrasah hampir-hampir datang ya Pak Ngatman ya. Ada hanya beberapa tapi yang tidak hadir. Kebetulan begini, untuk hari pertama yang kami laksanakan di wilayah utara itu ada 4 madrasah yang tidak hadir. Tidak hadir. Dari 70 itu Pak? Saya minta saya minta untuk mengkoldo, mengikuti pelatihan yang di apa namanya di wilayah selatan yang di tahun itu, sehingga mereka tetap harus bisa mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Dan pelaksanaan lomba ini kami laksanakan di bulan Oktober ini. Bukan main-main ini yang pelaksanaan lomba kali ini. Jadi nanti kami juga meminta atau kami mencari juri yang betul-betul independen, yang tidak kami ambilkan dari madrasah, tapi kami ambilkan dari sekolah yang kompeten sekali di bidangnya. Yang ahli ya Pak? Iya, yang ahli, karena ada beberapa yang memang harus penilaiannya itu harus kami penilaian itu harapan kami ada objektif betul, sehingga nanti yang dapat juara memang itulah memang yang kreatif, akan yang begitu, bagus, yang kreatif dan inovatif. Jadi itu pelaksanaannya. Dan Pak Ngateman, pengumuman lomba tanggal 9 November. Oh November ya. Jadi satu bulan full guru bisa mempersiapkan materi lomba, mengikuti lomba itu. Kemudian di Novembernya ada penjurian, kemudian pengumuman terkait dengan hasil lomba itu. Jadi lomba-lomba itu yang tadi saya sampaikan dari awal, ajang kreativitas dan apa namanya inovasi untuk guru-guru supaya betul-betul bisa apa istilahnya ya membangkitkan guru ini. Jangan kemudian hanya berpangku tangan, wah saya tidak tahu seperti itu, saya malas. Jangan ini memang, dan itu tidak main-main juga itu. Kami sediakan hadiah yang cukup fantastis itu, yang cukup besar itu. Nominalnya ada sekitar 20 jutaan. Itu berangkat umroh Pak? Ya. Ketuanya ini karena tapi itu belum dibagi-bagi. Oh gitu.
totalnya ya. Totalnya. Memang iya. Tapi yang penting ya 20 juta ini Bapak ya. Komitmen kami supaya betul-betul ini guru-guru memang betul-betul muncul kreativitas dan inovasinya. Itu apa namanya mempersiapkan materi-materi yang akan disiapkan untuk disampaikan kepada anak didik ya. Gitu, Oke, saya ke Bapak Sekretaris nih, Bapak Mahali. Guru kreatif untuk madrasah lebih baik itu temanya ya, kira-kira lah. Terus tadi juga disinggung ada beberapa lomba video materi pembelajaran terdiri dari 17 mapel. Nah mungkin dari 17 mapel itu apa saja mungkin bisa mungkin bisa dijelaskan ya Pak. Kan mungkin ini dilihat oleh para guru juga dan mungkin yang nggak ikut sosialisasi tadi Pak. Ya, betul. Ini perlu disampaikan kira-kira nanti mapel saya kira cocok nggak untuk ikut. Nah ini mungkin bisa disampaikan. Sekalian ini juga menambah sosialisasi ya. Jadi pemirsa Erlisa yang memang kebetulan guru di bawah naungan LP Ma'arif bisa mengikuti kegiatan ini, lomba video pembelajaran ya, tingkat MTS KKMTS 02 Jepara ini. Jadi ada 17 mapel yang dilombakan. Ya. Jadi untuk mapel-mapel PAI agama itu satu ada Al-Quran hadis, ada fikih, akidah akhlak, SKI ya. Kemudian untuk bahasa ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ada bahasa Jawa juga ya. Kemudian untuk sains ada matematika, ada IPA, dan untuk yang lainnya ada IPS, ada penjaskes, ada seni budaya juga, ada prakarya, ada ke-NU-an. Ini keunggulan kita nih ya. Mapel keunggulan. Harus dilombakan. Ya, harus dilombakan juga. Ke-NU-an itu menjadi produk unggulan milik KKMTS 02. Dan ciri khas. Dan yang terakhir itu adalah mapel-mapel mulok. Jadi madrasah itu banyak mapel-mapel mulok yang diajar oleh para kiai. Itu juga bisa dilombakan. Ada klaster sendiri, Ada hadiahnya juga ya. Ada hadiahnya juga, sama. 20 juta, iya, betul. Nah, itu 17 mapel Mas Mita. 17 mapel. Nah, kemudian waktu pengumpulannya. Jadi sebenarnya masih cukup lama sih, cukup lama. Jadi waktu itu sampai dengan tanggal 25 Oktober. 25 Oktober itu pendaftaran, kemudian pengumpulannya sampai dengan tanggal 31 Oktober ya, akhir pengiriman 31 Oktober gitu. Dan itu filenya atau hasil kalanya bisa dikirim ke email KKMTS. Ini yaitu hdkkmts02jepara@gmail.com. Nah, ini. Kemudian diumumkan nanti tanggal 9 November Mas Midat. Nah, ini. Nah, sekalian saja juga saya sampaikan kepada para pemirsa Erlisa yang mungkin juga menjadi tenaga pengajar guru di naungan KKMTS 02 bahwa penjurian nanti betul-betul sangat objektif. Kami di pengurus sama sekali tidak terlibat dalam proses penjurian ini gitu. Jadi jurinya betul para ahli IT dan juga guru-guru profesional non madrasah. Ya, jadi dari sekolah-sekolah, dari dinas-dinas gitu. Dan tidak dari KKM 02 pastinya. Betul. Artinya ini kami serahkan seutuhnya kepada panitia untuk proses penilaiannya akan seperti apa, dan tentunya karena siapapun yang menang itu adalah guru di bawah naungan KKMTS 02. Jadi tidak masalah gitu. Gitu. Oke, jadi lomba ini bebas kepada guru siapapun. Yang pasti KKM 02 punya 1.500 guru dan ini nanti bolongan teman. Kalau ikut semua bolong. Ini siap-siap ini. Nah, mungkin atau bisa ditambahi dari bolongan teman. Ini selaku tadi apa Pak? Ketua panitia. Ketua panitia, terus tadi ketua les bumi. Ketua MGM. Oh iya. Ya memang berawal dari usulan MP kami untuk mengadakan lomba, kemudian alhamdulillah direspon oleh pengurus. Ojo seni budaya toh. Oh gitu. Semua lomba awalnya 16, tapi ternyata
ada beberapa madrasah itu kan punya juru kunci, yaitu guru-guru sepuh. Oh gitu. Nah, kan Mulok tadi yang iya, disampaikan Pak mulok, Mahdi. ya, kan ada sorob, ada taklim, ada istilahnya unggulan di masing-masing madrasah. Ya, seperti kalau di madrasah kami ada Yiduki, seperti itu kan. Nah, Yang padahal kiai-kiai sepuh itu kalau di media pembelajaran kan tidak ada, Mas. Nah, ini kan kita nganter istilahnya golongan-golongan yang mulok itu tadi. Iya, mulok. makanya seperti kita Kalau kuning dulu atau apa. kalau dulu saya tahasus Bapak. Nah, iya ada, makanya kan kalau Kasus. istilahnya dari berbagai mapel itu dijadikan satu menjadi mulok agama. Oh, iya. Tapi nek tahasus sendiri apa nanti pesertanya tambah itu ya banyak sekali. Nanti nggak 20 juta ya. Makanya 50 juta iya, ya. makanya Ditambah nanti. Iya. Ya makanya itu awalnya di situ, akhirnya ditambah satu, harapannya nanti justru ini yang unik. Artinya ketika guru-guru sepuh bawa kitab kuning apa itu kan menarik sekali. Dan sebenarnya lomba ini itu hanya merangsang, Mas. Tapi nek media pembelajaran kan sebuah kebutuhan. Iya. Maka agar hasilnya bagus diapresiasi, dilombakan. Itu aja. Sehingga awalnya nek kon gawe dhewe ya mungkin gitu. Dan fenomena hari ini itu luar biasa. Dari madrasah-madrasah itu wis ana sing jadwal hari ini siapa yang syuting hari ini, karena kita memang bebas, boleh ngambil profesional, diedit ke dimanapun tidak apa-apa. Yang penting hasilnya bagus. Tapi yang membuat harus guru yang bersangkutan, dan itu harus dibawa naungan KKM. Kalau di luar itu, ya mungkin kalau seperti lomba ini diketahui guru-guru di luar KKM, ya mungkin, waduh, Gitu ya. ada kegiatan. Terus kalau di luar KKM sendiri, KKM 02 ini apakah boleh ikut juga atau khusus ini? Nek ikut tidak boleh. Tapi kalau nanti menggunakan hasilnya silakan. Oh, gitu. Karena nanti semua hasil lomba ini kita upload di YouTube channel KKM. KKMTS. Tapi untuk lomba ini memang khusus di tingkat KKMTS 02. Tapi nanti kalau mungkin di KKMTS lain atau sekolah lain pengen menggunakan ya tidak apa-apa, menggunakan media itu sebagai pembelajaran. Tapi untuk lomba ini memang dikhususkan untuk KKM 02 karena memang dibiayai mahal-mahal, kudune dimanfaatkan sebaik mungkin, hasilnya sebaik mungkin. Itu tadi laporan ya ada yang siap syuting, ono sing siap dan seterusnya. Dan itu memang guru akhirnya termotivasi untuk itu. Karena ini apakah ada corona atau tidak ada corona, media pembelajaran sangat dibutuhkan. Betul sekali. Ke depan itu media ini pakai, makanya besok mungkin suatu saat memang sekolah harus melengkapi pembelajarannya, proyektor setiap kelas. Karena apa? Sudah terbiasa kan anak melihat YouTube atau apa. Mungkin suatu saat tesnya pakai HP ya. Ora bakal nyontek anak. Begitu ya. Kan ngoten nggih aman, wis ora usah ngoreksi ya. Piye langsung komputerisasi itu ya. Langsung khusus langsung program. Mungkin besok tatap muka ya. Pas mid dan semesteran anak wajib nggawa HP. Gurune malah enak ngawasi kepenak. Gitu ya. Ora bakal ngoreksi apa langsung bijine langsung keluar ya. Iya, dan itu awalnya dulu ya juga beberapa sekolah di Jepara udah pakai sebelum ada itu ya. SMK 2 itu juga pernah, SMK 1 udah pernah, SMK Wali Songo itu juga sudah pernah memakainya. Nah ini kemarin ya guru-guru malah seneng karena apa? Nek tes tertulis itu banyak nyontek, tapi nek HP kan dengan HP-nya sendiri. Dan karena soalnya teracak, kalau sudah programnya nggak sama ya Pak. Nggak sama, seperti ujian malah seperti ujian itu kedepannya mungkin begitu. Siap. Itu saya kembali ke Bapak Ketua Pak Mualimin ini. Oke, siap. Dari 70 madrasah tadi ya Pak. Itu apakah ada kebijakan dari KKM 2 harus ikut atau gimana, wis dibiayai larang-larang tadi Pak Ketua panitia seperti ini atau bagaimana ini Bapak Mualimin? Terima kasih karena memang ini adalah ajang kreativitas untuk guru-guru, maka ya wajib begitu. Wajib. Artinya memang madrasah yang tergabung di KKMTS walaupun karena mungkin kondisinya guru dan muridnya itu sedikit, kemungkinan ada 15 ya harus dan wajib mengikuti lomba-lomba yang materi lomba yang dilombakan di KKMTS ini, karena ini adalah termasuk dukungan kesuksesan terkait dengan
pelaksanaan lomba ini. Ketika kemudian ada madrasah yang kemudian ikut, ini kan kemudian mereka tidak ikut berpartisipasi penuh terkait dengan kebersamaan di KKM karena kami membangun betul kebersamaan ini adalah betul-betul harus selalu kita pelihara kekompakan dan lain sebagainya, karena inilah modal besar, modal utama kita melaksanakan kegiatan ini adalah diawali dengan wujud kebersamaan dan kekompakan di semua anggota. Jadi, merupakan kewajiban lomba ini untuk madrasah-madrasah guru-guru yang bernaung di KKM 2 LB Ma'arif NU Kabupaten Jombang. Begitu kira-kira. Oke. Jadi lomba kali ini memang wajib. Iya, wajib. 70 madrasah harus ikut. 1.500 guru siap-siap. Oke. Yaitu jumlah keseluruhan pendidik. Kemungkinan yang ikut ya besarnya tidak sama. Ya taruhlah 10% itu sudah 100-an. Iya kan. Karena betul-betul ini kesempatan berkreasi ini guru dan diberikan motivasi dan lain sebagainya seperti itu. Dibiayai juga mahal. Diikuti kan dong. Boso Jawa ini dong eman-eman betul sekali. Fasilitasi begitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, terus mana baiknya? Bahwa hasil pelatihan kemarin itu membuktikan bahwa dengan HP pun Bapak Ibu guru bisa. Gitu. Bisa ngajar, bisa membuat itu. Betul, iya, karena memang kemarin aplikasi yang dipakai sebagai pemateri itu memang pakai HP pun bisa. Sederhana sekali. Tinggal kreativitas dan Bapak Ibu guru mau. Tidak harus pakai syuting profesional, harus apa tidak. Itu ternyata itu kalau mau mendalami 1-2 hari itu bisa. Membuat sendiri pun bisa. Gitu. Karena memang pakai HP di syuting katalah pakai tripod, terus kemudian nanti seperti kemarin kita hidupnya bisa pakainya hijau, kemudian nanti bisa dihilangkan, dikasih ganti PowerPoint atau apa itu sangat bisa. Gitu. Dan kita di lomba ini menariknya apa? Menariknya bahwa presentasi penilaian Mas itu video itu hanya 30%. Jadi video itu ya. Yang paling banyak adalah 70%-nya itu adalah materi. Nyampe tidak materi itu bagi anak-anak. Dapat dipahami atau betul. enggak gitu. Seperti ketika jenengan mengadakan lomba sholawatan itu kan video itu kan prosesnya sedikit. Tapi kan yang penting kan vokalnya, ya kan. Betul kemudian sekali. Itu karena yang dipentingkan itu ini adalah materinya, bukan videonya harus bagus tidak. Dan kemarin peserta pun memang berharap seperti itu. Artinya yang dibutuhkan itu materinya yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, bukan videonya yang bagus, editannya bukan itu, tapi lebih ke isinya. Seperti kemarin kita lomba kan video itu kan berapa, kan hanya sekitar 20%, tapi vokal kemudian itu makanya karena tambahan. Ya sidik berai rada jiplak lomba kemarin. Salah karena satu kan syarat Mas, satu syarat ini adalah menyerahkan RPP 1 lembar. Oh gitu ya. Jadi, harus ada RPP-nya. Atau RPP ini dengan media yang dikirimkan itu sesuai enggak? Nah itu loh. Ini yang menjadi salah satu syarat. Kalau nggak ada RPP-nya nanti lepas. Karena durasi belajar daring misalnya 10 menit ya video. Itu mencakup dari A sampai B enggak dari di RPP itu. Oh gitu. Harus ada RPP-nya. Acuannya itu ya. Acuannya RPP ini. Orang ngawur. Tidak hanya sekedar Betul sekali itu Bapak. Ya pengalaman di lomba sholawat Elisa itu kan saya harus tekankan sehingga istilahnya kan lagu kemarin kan kita perdebatannya banyak lagu yang tidak sholawatan kita bebas ya. Sholawatan bebas tapi ternyata masih ada yang lagunya tidak sholawat. Betul saya mengantisipasi itu biar materinya nyambung dengan yang dibelajarkan. Nanti lagi-lagi malah videonya apik tapi ra iso dipakai. Nah, itu contohnya begitu. Maka video ini itu hanya 30% tapi materi yang 70%. Karena endingnya ini kan untuk pembelajaran anak-anak ya kan. Tidak. Ada 16.000 ini tadi loh Pak. Kalau bisa itu membuat video seringan-ringannya. Gitu ya. Yang paling ringan. Bisa diakses oleh HP sejelek apapun lah ibaratnya seperti itu. Ini makanya tadi betul yang namanya membuat video pembelajaran itu tidak harus menggunakan video dengan kualitas besar, tidak harus seperti itu, tidak harus seperti syuting film enggak. Itu rekaman pakai HP juga tidak apa-apa, edit pakai HP juga tidak apa-apa.
pelatihan yang kita berikan kemarin hanya salah satu. Ya, salah satu contoh video, editing video dan sebagainya. Tapi edit pakai HP juga banyak aplikasi loh di Play Store itu. Ya, tinggal kreativitas kita sebenarnya. Tinggal milih. Dan mau atau tidak. Ya, gitu. Betul. Oke, terus sekarang ini kan sudah tanggal 10 Oktober. Sudah ada, kalau kita hitung 1 sampai 10 Oktober ini sudah 10 hari. Ini kira-kira sudah ada berapa peserta ini? Pak teman ini. Ya. Pak Ketua Panitia ini yang Kebetulan tadi ini rapat dari panitia untuk persiapan daring dan evaluasi 10 hari ini itu memang sudah ada sekitar 7 madrasah yang mengirim daftar itu dengan berbagai lomba. Mapelnya juga variatif ya. Seni budaya malah belum ada. Makanya habis rapat ini nanti kami akan evaluasi, terus akan kami kirim ke grup masing-masing. MGP kan punya grup untuk mendorong. Tapi dari laporan yang kita terima, karena kita juga ada grup pendamping, artinya mau pelatih peserta itu, grup itu ternyata memang hari ini masih proses dalam pengambilan gambar, persiapan RPP, PowerPoint gitu. Tapi ya makanya itu nanti kita evaluasi tanggal 22 itu hari santri. Oh iya, nanti hari santri itu perlu di-up lagi. Iya, kan masih ada berapa hari untuk akhir ya. Nek pendaftaran kita sih tanggal 25, Mas. Oh, 25 terakhir ya. Terakhir, tapi kan pengirimannya boleh 31. Makanya nanti 3 hari itu kan bisa genjot guru-guru untuk itu. Sebenarnya kalau mau jujur, proses 1-2 hari selesai. Betul. Cuma mau atau tidak. Nah, secara editing waktu yang lama biasanya. Secara waktu hari ini kan Bapak Ibu guru tidak tatap muka, tapi kan akhirnya di rumah. Makanya kan beberapa sekolah itu Bapak Ibu guru mewajibkan tetap datang ke madrasah daring sekaligus buat media pembelajaran. Oh gitu. Nah seperti SMA Sari jangan tanya. Gitu ya. Sini sudah wajib ikut. Artinya wajib ikut. Harus ya. Iya. Nah, masa ketua KKM-nya udah ada. Sowan Safinatul Hidayah wajib. Ini kepala-kepala panitia tidak boleh ikut. Oh gitu. Betul. Harus profesional. Iya, profesional, tidak boleh ikut gitu. Contohnya seperti itu. Tapi memang prosesnya yang agak berat itu di editing. Betul. Nah, makanya nek pengambilan gambarnya sih. Tapi nek mau ini secara waktu sangat longgar. Dan ini pengalaman. Jadi dulu awal-awal ketika kita Fester buat lomba, Bapak. Jadi hari 1 minggu itu baru 7 peserta. Betul. Tapi di akhir itu sudah 60. Dan itu banyak saya menolak itu. Itu lebih kalau mau kita terima semua mungkin 100 peserta lebih. Nanti jurinya bocorannya itu semuanya sudah produksi. Oh gitu ya. Dari 70 madrasah. Iya, rata-rata sudah produksi. Tidak semua ikut, tapi beberapa mapel dia tetap produksi. Mungkin punya keterbatasan. Karena memang kadang-kadang gini, dalam satu madrasah itu edit video itu hanya 1 atau 2 guru saja yang bisa, yang mampu. Jadi guru yang bersangkutan ikut lomba itu menyediakan konsepnya, dia ambil gambar gini, yang editingnya kemudian dimintakan tolong pada guru yang bersangkutan. Jadi kadang-kadang itu ambil gambar semua dulu, kemudian ketika editing semua. Nah ini yang ada diedit sendiri, ada ini. Gitu. Dan sebenarnya saya juga menghimbau kalau bisa yang memang dalam proses pengerjaan sudah bisa daftar dulu Pak teman ya. Artinya biar kita juga semakin peserta, Mas. Ya, betul. Ada wilayah utara, selatan tadi ya. Ya, kalau bisa memang dalam proses pengerjaan tidak harus menunggu final, jadi sudah daftar dulu. Kalau ini kan baru 7 madrasah yang mungkin final ya, berani mendaftar ke panitia berarti mungkin sudah final. Nah, yang bagi proses belum saya kira mendaftar dulu nggak apa-apa. Yang nanti tanggal 25 boleh ini. Ya, 25 mungkin betul. bisa jadi nunggu momen 22 ini. Makanya tadi kita memang berharap masalah ngirim itu belakangan tidak apa-apa, tapi harapannya yang ingin ikut lomba langsung didaftarkan. Anggar apa kita sudah bisa memetakan, memudahkan dewan juri nanti menilai. Karena pengalaman kita kemarin itu sampai jam berapa itu pesertanya sakmono lah ini nanti. Nah itu makanya saya hasil evaluasi dari lomba kemarin saya bisa membayangkan kalau pesertanya banyak menaik akhir-akhir limit waktu, makanya nanti kan kita juga kerepotan. Maka harapannya ini nanti kita dorong lewat pengurus KKM, lewat kepala sekolah, daftar, yang penting daftar dulu. Ya, sehingga lebih nanti kita gitu. Daftar dulu. Nanti ngirimnya belakangan enggak apa-apa. Tidak harus nunggu video jadi. Karena ada beberapa guru itu yang
sudah punya, tinggal ngirim, cuma kan perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Betul, Karena betul. kemarin itu kan gawene mungkin asal-asalan. Nah, Iya. ini kan disesuaikan dengan RTP. Dirapikan kembali, Dirapikan. ya, Ya, diedit saya lagi. mungkin bisa diperbaiki. Eman-eman kalau jebul juk-juk menang kan ngono sih. Oh ya, gitu. Yang penting kan sudah ikut. Jadi peserta panitia tanya sudah ada beberapa peserta? 7. Iya. Ngayam-ngayami Iya, panitia. Makanya Masih sebelum saya kesini tuh memang saya sengaja rapatkan. Oh, gitu. Sambil persiapan daring, terus kemudian itu sehingga bisa menjawab. Oh, iya. Tidak gagapan. Oke. Waktu kita ternyata sangat terbatas sekali Bapak. Karena asik sekali kita. Tinggal 5 menit lagi mungkin bisa disampaikan singkat saja pesan kepada sahabat Erlisa, kepada anak didik, kepada guru, kepada santri, mulai dari Bapak Mualimin. Singkat saja, di dalam seperti ini kita harus seperti apa Bapak? Nah, monggo. Ya. Terima kasih pemirsa dan guru, Bapak Ibu guru di naungan KKMTS 02. Alhamdulillah. Untuk pesan mungkin aplikasi apapun atau model apapun, yang terpenting harapan kami penyampaian materi materi pembelajaran yang disampaikan ke siswa ini betul-betul disampaikan bisa menyenangkan dan bermutu. Artinya aplikasi apapun, metode apapun ini kalau memberatkan kepada siswa justru tujuan kita tidak bisa tercapai. Nah, untuk itu memang bagaimana mendesain proses belajar, mendesain pembelajaran ini yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru bisa sampai ke anak dengan tadi pesan kami bisa menyenangkan dan bermutu. Nah, ini yang kemudian jadi banyak metode, banyak strategi, misalkan menggunakan parodi, lirik lagu ini kan jarang-jarang disampaikan, drama dan lain sebagainya. Ini kan bisa juga melalui aplikasi, metode strategi ini bisa disampaikan sehingga anak menerima materi dari Bapak Ibu guru yang lewat daring ini tidak melulu langsung berupa bentuk materi itu, tapi ada apalagi nanti Pak Bolo itu sudah berkreasi gini-gini, ini harapan kami sehingga anak tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran dengan daring, tetap semangat, tetap senang dan tetap bermutu materi yang disampaikan. Itu kira-kira. Oke. Terima kasih dari Bapak Mualimin. Selanjutnya dari Bapak Mahali, mungkin bisa berikan pesan. Nambah saja dari Pak Ketua. Jadi selain yang disampaikan oleh Pak Mualimin tadi terkait dengan bagaimana pembelajaran tetap menyenangkan di situasi seperti ini, juga kami dari pengurus KKMTS titip Bapak Ibu guru juga tetap mengawasi karakter anak-anak, tetap menjaga akhlak anak-anak, karena ini situasi darurat ini kemudian banyak hal-hal yang membuat anak kadang-kadang itu memiliki pikiran-pikiran yang tidak on the track, tapi dia memilih mencoba-coba sesuatu. Kami titip kepada Bapak Ibu guru tetap melakukan kontrol terhadap anak-anak kita yang belajar di rumah, karena orang tua juga kadang-kadang tidak begitu mampu mengendalikan anak-anaknya gitu. Kemudian yang kedua, di situasi apapun bahwa kami sudah komitmen di KKMTS 02 untuk meningkatkan kualitas Mas Mikdal. Jadi di depan ini ada kompetisi sains nasional yang dikelola oleh Kemendikbud, ada juga KSM, kompetisi sains madrasah yang dikelola oleh Kemenak. Kami mohon kepada Bapak Ibu guru untuk terus membimbing anak-anak, terus berkualitas, terus meraih prestasi setinggi-tingginya. Ini melalui sahabat Erlisa dan Bapak Ibu guru yang ada di rumah, tetap tingkatkan prestasi, dan prestasi agar situasi apapun prestasi harus kita kejar. Situasi apapun anak-anak didik kita harus terus meraih yang terbaik. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Dari Bapak Ngateman, monggo. Pesan singkat. Bagi kami Les Bumi NU Jepara berharap bahwa kita tetap harus berkreasi dan mengutamakan proses. Ini penting karena tanpa proses yang baik maka hasilnya nanti juga tidak baik. Yang tidak kalah penting tetap NU harus mewarnai, harus ikut mengawal adanya pandemi, adanya
situasi yang ada di Jepara, minimal sebagai bapak. Lah kita Les Bumi kan anak, anak saya PKK sih santai, kerja keras. Maka sebisa mungkin kita tetap mewarnai Les Bumi ada, sehingga bisa bekerja sama dengan siapapun, tetap berkreativitas. Dengan keterbatasan yang ada, situasi yang ada, tetap harus berkreasi dan tetap menghimbau kepada seluruh warga tetap harus protokol kesehatan. Ini penting. Apapun percaya atau tidak percaya, ada atau tidak ada, tetap harus kita, terutama adalah tetap himbauan kepada pemerintah. Itu paling penting sekali. Sehingga orang asal-asalan, ya kan gitu kira-kira. Tetap ya pakai masker, jaga jarak, kemudian kalau tidak dengan orang yang kita kenal, ya kita hindari saja dulu kan gitu, sehingga aktivitas kita pun nyaman. Karena yang tahu adalah diri kita sendiri, kira-kira kan begitu. Nah, untuk anak-anakku ini nanti bisa mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru dengan baik dan bijaksana. Dan kepada teman-teman guru, ajang yang disiapkan oleh KKM ini mari kita sikapi dengan baik, kita terima dengan senang hati, dengan keterbatasan yang ada ternyata bisa. Jangan mudah mengeluh, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita mampu. Masalah hasil itu biar Dewan Juri yang akan menilai, kan kira-kira begitu. Tapi yang penting usaha maksimal. Betul ya. Akan bangga itu nanti ketika hasil dari Bapak Ibu guru di upload di YouTube, kemudian akan dipakai oleh se-Indonesia. Wah, ini dari Jepara luar biasa. Itu malah amal ibadah, Mas. Itu kira-kira ngono taranya. Termasuk amal ibadah ta ora? Nah, itu kan juga baik sekali dan itu sepanjang masa. Mas. Artinya pokoknya angger YouTube ijono. Itu kan sepanjang masa. Itu jadi motivasi kita ke guru-guru juga itu. Artinya ini adalah karya dari Bapak Ibu guru sendiri. Maka sebagai ketua panitia sangat berharap ikuti lomba ini dengan baik sesuai dengan materi yang ada, dan semoga nanti dari akhir lomba itu saya pesertanya banyak, tidak apa-apa, siap pokoknya. Siap ya. Daripada tidak ada. Kan itu. Ngelembur ini sudah ada, kan biasa sih Mas, ngelembur kan biasa. Kan gitu. Ini sudah ada 7 istilahnya. Iya, 7 madrasah kan. Modal penting ini. 10 dari 7 kan 1%. Itu makanya kan ke depan 10%. 10% itu kan sudah luar biasa. Makanya tunggu hasil video pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Oke, terima kasih Tambahan juga. dikit Mas Beda. Oh nggih, monggo Pak. Sedikit saja nggih, ya. Siap. Sedikit saja. Ya, sebetulnya tadi saya belum menyampaikan terkait dengan Hari Santri. Oh iya. Ya, kami mengucapkan selamat Hari Santri. Ya, Hari Santri Nasional tahun 2020. Nggih. Santri-santri, mari terus kita kuatkan bangsa ini, gitu loh. Jadi jangan sampai hanya gara-gara situasi ini Hari Santri kita kemudian menjadi tidak meriah. Tidak semangat. Mari ya. kita meriahkan, mari kita tetap semangat di situasi apapun, itu yang paling penting ingin kami sampaikan gitu. Dan untuk KKMTS, monggo menyimak di kanal YouTube KKMTS untuk pentas daring peringatan Hari Santri. Ini yang paling ingin kami sampaikan kepada seluruh sahabat Erlisa, ya, karena memang itu harus diwakili Mas Midat. Jangan sampai ketika kegiatan di Welahan 2 tahun yang lalu, kemudian di Kembang yang begitu heboh dan luar biasa, tahun ini betul-betul terhenti. Jangan sampai seperti itu. Dan kami menawarkan satu kegiatan di pentas daring itu dan banyak kegiatan, dan monggo tonton channel YouTube. Itu saja. Terima kasih. Tonton dan nanti ini dilihat oleh ribuan. Ya. Sudah ada 16.000. Dan mohon nanti bisa ikut nimbrung. Oh siap. Erlisa kok siap mendukung. Oke, terima kasih Mas Midat. Oke, ini juga kita akan baca-baca yang komentar yang sudah masuk dari Kun, dari PAC Ibnu PPNU Kecamatan Kradenan Grobogan ikut menyimak Bapak. Ini dari Grobogan ikut dari Ake. Dari MTS Haba Majida menyimak. Nah, ini dari Bapak Ngadiono juga Bolonga teman Ancen Jos. Ya disenggol ini Bapak. Dari Cah Desa Manis MTS Balikambang hadir. Terus ini juga dari Muhammad Ali Fisawah Hilyah Ponpes Balikambang hadir, Pak Ketum Mahali Bolonga teman, terima kasih. Terus juga ini ada dari Ahmad Zainal Arifin Bolo-Bolo Jios KB. Oke. Terus juga yang terakhir ini dari Muhammad Ali Fisawah Hilyah, masih lagi nih Pak Mahali derek. Nah,
Dede Pak. Ayo, ikut. Semua tim nganu Heri Santri. Oh gitu. Bisa. Pusing. Iya. Oke. Terima kasih atas rawuhnya di Pesona Erlisa Bapak Ma'alimin, Bapak Mahali, Bapak Ngateman. Nggih, ampun kapok untuk jadi tamu dia. Dan nggih, terima kasih, semoga bermanfaat dan kita semua menjadi guru yang barokah. Amin. Manfaat Amin. dunia akhirat. Allahumma amin. Terima kasih Migdad Saroni harus pamit undur diri dari pemirsa dan juga pendengar Erlisa. Insya Allah ketemu setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore, insya Allah di Pesona Erlisa, di Pecinta Sholawat Nabi atau Sholawatan di Radio Erlisa. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa FM.